Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Cancer yang single ya, nanti yang couple-nya habis ini ada di timestamp kalau mau langsung. Cancer yang single, ini adalah pembacaan untuk kalian, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer April 2022, cinta asmara. Two of Cup ada over ya, ada sesuatu tawaran, dan di sini karena pembacaan ini adalah mengenai cinta asmara, jadi berkenaan dengan hal tersebut. Ini bisa kalian, bisa ada orang yang mempunyai perhatian, perasaan lebih untuk kamu, dan mungkin ada rasa yang kok kayaknya chemistry-nya dapet gitu ya. Rasanya kok, apa yang responnya kok baik gitu ya. Dan sepertinya mungkin buat beberapa dari kamu pada saat ini bisa jadi sedang PDKT gitu ya, sedang sedang dekat gitu loh. Mungkin dekat bukan yang udah gimana-gimana, tapi mungkin dari omongan-omongannya, mungkin dari perhatiannya, mungkin dengan apa yang mereka katakan dan mereka perbuat, membuat ada satu rasa yang lebih nih gitu. Oke, kita ini bisa sudah terjadi ataupun mungkin akan datang gitu ya. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Five of Wands dalam keadaan terbalik, High Priestess dalam keadaan tegap, dan Nine of Pentacles ya. Kalau yang aku lihat di sini, kalian kalau dibilang nyari-nyari gitu ya, enggak juga. Kalian lebih mungkin fokus dengan diri kamu. Kalian mungkin pada saat ini juga kalian lagi apa ya, go within gitu loh, maksudnya uh, lebih banyak masuk ke dalam diri kamu, lebih mungkin banyak waktu untuk dapetin ketenangan, kedamaian, di mana kamu berusaha fokus sama diri kamu sendiri, sama perkembangan spiritual kamu juga. Mungkin kamu lebih banyak deket diri sama yang kuasa gitu ya, lebih ngedalemin mungkin buat beberapa dari kamu dengan apa yang kamu percaya. Dan apa ya, belajar, lagi banyak belajar. Mungkin buat beberapa dari kamu belajar ini ada halnya yang berhubungan dengan potensi-potensi atau skill dalam diri kamu. Tetapi buat beberapa dari kamu it's simply kamu belajar mengenai hidup, kamu belajar mengenai diri kamu, bagaimana mencintai diri kamu sendiri, dan lain sebagainya. Karena di sini aku lihat Nine of Pentacles ya. Kamu pengen merasakan happiness atau kebahagiaan atau kesejahteraan itu di dalam diri kamu, dengan ataupun tanpa orang lain. Dan pada saat ini kamu mungkin lagi single, ya bukan mungkin ya, ini pembacaan untuk single. Kamu lagi single, kamu lagi mencari itu, di mana kamu sedang menikmati gitu ya, dan menjalani hal ini dengan terus berusaha untuk tetap mengembangin diri gitu. Dan buat beberapa dari kamu kayak gue nggak terlalu ngoyo kok soal masalah cinta asmara ataupun mencari orang gitu ya. Gue nggak terlalu ngoyo kok ke arah sana. Kalau memang datang ya syukur, kalau enggak ya berarti belum waktunya gitu loh. Tapi meanwhile gue akan apa ya,
memberikan perhatian dan cinta kasih itu kepada diri gue sendiri. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Page of Cup. Iya, ini tuh ada tawaran mengenai, karena ini ada cinta baru gitu ya. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, dan Five of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, ini ada orang, ini bisa jadi orang yang dari, tapi ini ada apa ya, kayak energi yang sudah sempat pergi datang lagi, ngerti nggak kamu? Bisa jadi ini adalah orang atau hal yang ada dari masa lalu yang kembali hadir. Bisa jadi literally orangnya, bisa jadi kenangannya, atau bisa jadi informasi atau hal-hal yang kamu dapati. Tapi kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu kayak menemukan sesuatu yang tadinya kamu nggak ketahui, ataupun sesuatu yang ditutupi, atau ini adalah berupa rahasia gitu ya, yang kamu dapatkan, kamu ketemukan, kamu ketahui mengenai hal yang pernah kamu jalani di masa lalu, ataupun orang yang sempat dealing sama kamu di masa lalu. Dan kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin sempat ada dalam kehidupan kamu di masa lalu dan berusaha kembali lagi. Cuman kamu tahu, udah tahu mungkin belang-belangnya si orang ini. Awalnya kamu ya berusaha baik deh gitu ya, kayaknya tuh berusaha ya berusaha baik-baik lah gitu. Cuman kalau yang aku lihat, dengan apa yang kamu ketahui ini dan melihat kelakuannya mereka, kamu kayak gua nggak pengen dirusak gitu loh. Ketenangan dan kenyamanan gue sekarang tuh gue nggak pengen dirusak, dan gue kayaknya lebih memilih untuk sendiri daripada gue harus dealing dengan orang ataupun cerita yang kurang lebih sama kayak apa yang pernah gue lewatin, yang membuat gue udah kena masalah gitu ya, ataupun udah sempat bikin gue sakit di masa lalu. Gue nggak pengen lagi ngulang hal itu. Gue udah cukup, dan gue pengen belajar supaya nggak kejadian lagi gitu. Cuman kalau yang aku lihat nih, kayak ada satu sempat, ataupun sebelum itu terjadi, ini tuh ini akan mengakibatkan satu konflik gitu loh sama kamu. Mungkin antara kayak, beneran nggak sih dia bisa berubah, nggak sih dia terima apa nggak sih ya, apa ini bisa lebih baik nggak sih gitu loh. Tapi kayak kamu tuh tidak mau terburu-buru untuk menentukan sikap dan tindakan kamu. Kayak kamu mau belajar dulu, kamu mau lihat dulu, dan sementara itu kayak kamu nggak mau terlalu ngeliatin perasaan kamu gitu loh sama orang ini. Siapapun mereka ya, baik ini orang masa lalu ataupun ini adalah orang baru gitu ya. Kamu kayak berusaha untuk ya biasa aja gitu loh. Di depan mereka tuh kayak berusaha biasa aja, padahal mungkin dalamnya enggak gitu ya, padahal mungkin dalamnya ada yang gitu kan. Kalau misalnya apa ya, didahulin gitu ya, digombalin, atau ngelihat ada sesuatu yang manis yang mereka lakukan gitu ya, mungkin dalam kamu rasanya gimana gitu, tapi kamu berusaha ya diem aja. Mungkin kamu nggak mau ngelihat usaha mereka tuh benar-benar, apa perasaan mereka tuh benar-benar tidak sih gitu loh. Tetapi ya konflik ini tuh lebih kepada gua udah siap belum ya? Kalau misalnya gue menerima seseorang dalam kehidupan gue, ataupun menerima tawaran ini, menerima cinta ini, membiarkan orang ini masuk lebih jauh, gue nggak mau sampai
si kenyamanan kesejahteraan gue ini terampas lagi gitu loh. Itu tuh kayaknya kayak gitu karena ada satu ketakutan mungkin, dan ini bisa terjadi di masa lalu kamu, di mana kamu membiarkan orang masuk dan akhirnya kamu pusing dan akhirnya banyak masalah dan akhirnya ya kayak begitulah ketemu hal-hal yang semacam itu yang bikin kamu tuh jadi berantakan gitu ya. Dan sekarang gue udah lagi tenang gitu ya, dan ini datang lagi, gue udah siap belum sih ngebukain pintu gue gitu loh. Kalau misalnya ada hal yang mengakibatkan goyangan-goyangan dan gempa-gempa gitu ya, gue udah ready belum ya untuk menghandle itu. Gua karena mungkin buat beberapa dari kamu ngerasain waktu saat sendiri itu kamu walaupun sendiri tapi kamu ngerasain mungkin lebih tenang gitu loh dan bisa lebih fokus. Nah, ini kalau ada ini masuk, gue udah siap belum ya buka pintu gitu ya. Open house. Karena kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Page of Cup ya, dengan si Two of Cup ini, iya ada seseorang yang mungkin tertarik sama kamu dan ingin menawarkan perasaannya, menawarkan komitmen, menawarkan cintanya dan rasanya kepada kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamunya masih ada ketakutan-ketakutan yang disebabkan dari masa lalu dan pelajaran-pelajaran masa lalu kamu, dan saat ini kalau yang aku lihat kamu lebih kayak, lebih berat kepada kesejahteraan dan kenyamanan kamu sendiri gitu loh. Oke, Cancer, ini adalah pembacaan untuk kamu di bulan April 2022. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste. Cancer, ini adalah pembacaan untuk kalian Cancer yang berpasangan. Energi cinta asmara April 2022. Untuk hidup general ada video terpisah ya, kalau tertarik untuk melihat silahkan dilihat. Oke, kita lihat ya. Tapi aku mau cerita dulu, waktu aku lagi shuffle, aku kayak ngerasa mungkin apa ya? Kamu sedang berusaha untuk mencoba, berusaha untuk juga memperbaiki dan memulihkan apa yang terjadi dalam satu hubungan. Tapi di sini aku ngelihat ada orang yang terlihat mungkin sudah jenuh, tidak tertarik, tidak ada interestnya, dan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi mungkin buat beberapa dari kamu melihat kok kayaknya sorry ya, ada ribut kompresor baru. Oke, iya kamu kayak ngelihat mungkin kok kayaknya si apa namanya, si orang yang bersama kamu ini seperti pikirannya gitu ya, atau kok kayaknya ada di tempat lain gitu loh, kayak sibuk sendiri bisa jadi gitu loh. Ini beneran gak sih kita pengen mencoba ini, memperbaiki ini atau menjalani ini hubungan gitu kan ya. Kamu berusaha untuk bisa sabar, tapi menghadapi orang yang kayak begitu mungkin lama-lama ya capek juga ya. Tapi kita lihat itu adalah uh, perasaan yang aku dapat di saat aku menshuffle. Kita lihat apa katanya tarot, atau mungkin ini adalah hubungan yang sudah lama yang butuh untuk di apa ya, di ingin spark lagi, untuk mencari sparknya lagi gitu loh. Queen of Wands dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu, ini bisa mengenai seseorang yang suka memaksakan kehendak. Cuman ini bisa juga mengenai seseorang yang apa ya, yang suka kalau dia tidak diikuti, tidak dipenuhi maunya gitu ya, dia akan marah, dia akan kayak tantrum gitu ya. Dia akan melakukan hal-hal yang menunjukkan, mengekspresikan bahwa dia nggak suka, dia marah dan lain sebagainya, dan kadang-kadang membuat ya terlihatnya seperti
orang yang secara emosional belum dewasa, ya. Tetapi buat sebagian dari kamu ini adalah orang lain. Ini salah satu cue ataupun sign gitu ya, dalam aku selama ini membaca tarot. Ini adalah satu sign adanya orang lain. Orang lain itu bisa yang menginterupsi si hubungan antara kamu dengan pasangan kamu, ya. Ini bisa adanya hubungan asmara lain, ataupun ini adalah orang lain yang ada dalam kehidupan kamu yang tidak menyenangi ataupun tidak mensupport ataupun tidak suka dengan hubungan kamu atau salah satu orang di dalam hubungan ini, ya. Six of Wands dalam keadaan tegak. Ini kalau aku melihat dengan dua ini iya, ada orang yang tidak suka dengan apa yang kamu miliki. Ada orang yang cemburu dan ingin mengambil tentunya apa yang kamu punya, merusak yang kamu punya, bisa jadi dengan keberhasilan kamu mungkin di dalam hubungan ini gitu ya, ataupun apalah yang kamu miliki gitu ya, kayak ini ada orang yang nggak suka aja, nggak suka melihat dan ingin merusak, ya. Ini seperti kayak orang yang nggak suka dengan apa yang kamu miliki dan ingin mengambil dan merenggutnya dari kamu. Hati-hati, ya, hati-hati. Three of Cups, ini udah strike ini, ya. Iya, ini ada orang, ada orang lain, energi lain yang ada di sini. Yang rasanya ya mengambil kebahagiaan itu, yang merusak kebahagiaan kamu gitu. Buat sebagian dari kamu, ini spesifik sekali. Mungkin orang ini bukan orang jauh, orang dekat sama kamu. Bisa jadi teman, bisa jadi ya orang yang kamu tahu dan kamu kenal gitu ya. Four of Wands. Tapi buat sebagian dari kamu bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang sudah punya hubungan dengan orang lain. Tetapi orang ini, ya kamu ngerasanya kayak option gitu loh di sini. Sedangkan kamu ingin sesuatu yang stabil, kamu ingin sesuatu yang pasti. Tapi dengan si Six of Wands ini, kamu mungkin tahu bahwa orang itu memang hatinya ke kamu dan maunya ke kamu. Cuman ini adalah yang jadi penghalangnya gitu loh. Ada sesuatu ataupun ada orang ini ataupun ini adalah orang yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya gitu ya, yang membuat ini tuh tidak dengan mudah bisa kamu dapatkan, walaupun kamu tahu mungkin orangnya suka sama kamu. Spesifik ya, Cancer. Nine of Pentacles dan Page of Cups dalam keadaan terbalik. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ya alasan dia adalah mengenai anak, mengenai macam-macam hal lah ya. Bisa juga ke masalah materi juga bisa gitu loh. Yang membuat dia, ya gue gak bisa melakukan apa yang lo mau pada saat ini. Tapi buat beberapa dari kamu, hal yang mengganggu ini membuat situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu tuh jadi gak kemana-mana. Kayak stuck di situ aja dan bikin kamu ngerasa sedih dan kecewa. Kamu ngerasa kalau ya pastinya lah ya, kalau saat ada orang lain yang lebih gitu kan, maksudnya ya siapa yang gak kecewa? Ya gak? Siapa yang gak kecewa? Saat kamu sudah memiliki sesuatu yang sebenarnya stabil, terus udah dibangun dengan sedemikian rupa, udah ditata, udah dirapihin, udah dijaga,
Terus ada yang merusak. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah yang bersangkutan dengan finansial. Ya, kadang-kadang hal ini terjadi di saat ada si masalah finansial itu. Dia mungkin ngerasa apa ya, ya kadang-kadang di saat orang ngerasa seseorang itu punya sesuatu yang lebih, achievement yang lebih, pendapatan yang lebih, penghasilan yang lebih, terus dia ngerasa nggak mampu untuk bisa begitu. Di saat orang mulai merasakan iri gitu ya, jealous itu dengan pencapaian seseorang, selain dia akan jadi nggak damai dengan dirinya dia, seringkali ada orang-orang yang akhirnya nggak bisa nerima dengan pencapaian seseorang atau kebahagiaan seseorang. Saat dia merasakan jealous ini, dia punya keinginan untuk menghancurkan hal tersebut dengan apapun yang dia lakukan. Seven of Cup, Eight of Cup. Seven of Cup, Eight of Pentacles. Seven of Cup dalam keadaan terbalik. Mungkin kamu tidak mengetahui, tapi kalau di sini, kalau yang aku lihat, kamu sudah jelas, gitu loh. Dengan situasi dan kondisi yang ada itu kamu jelas, apa yang terjadi itu jelas. Udah tahu gitu loh. Bahkan buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, kalau ini ada hubungan dengan orang lain, tadinya kamu nggak tahu, tadinya kamu nggak sadar, karena kamu mungkin sibuk bekerja, ya, sibuk fokusin untuk hal yang penting, hal yang membawa kesejahteraan, hal yang ya kamu sedang mengusahakan sesuatu, membangun sesuatu gitu ya, sehingga mungkin kamunya jadi nggak aware ada apa. Tapi di sini kalau yang aku lihat, akhirnya kamu ngeliat itu semua, bahwa ini semua terjadi di saat gue lagi fokus, bahwa ini semua terjadi di saat gue sedang mati-matian memberikan kerja keras gue, memberikan jerih payah gue. Ini terjadi di saat gue sedang kayak berpeluh dan ya fokus untuk itu. Dimana itu tuh sebenarnya tujuannya adalah kamu untuk apa ya, hubungan lebih stabil. Kalau ini dalam rumah tangga, untuk rumah tangga kamu, untuk ngebangun, untuk lebih baik dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ini belum nyampe rumah tangga, tapi kamu ingin berumah tangga dengan mereka, sehingga kamu mati-matian memberikan jerih payah kamu supaya bisa mewujudkan si cita-cita ini, walaupun dia nggak ada apa ya, peran sertanya di dalam hal itu. Ya udah deh, gua aja deh yang gua bisa kok, gua sanggup kok, gua mau kok ngelakuin ini, gua bisa susah-susah supaya kita bisa tetap bahagia, supaya kita tetap harmonis, supaya kita bisa apa ya, mewujudkan cita-cita kita. Tetapi di saat kamu sedang melakukan hal tersebut, orang ini malah melakukan hal lain yang kalau aku lihat mengecewakan kamu. Dimana kalau yang aku lihat dengan ini, itu ada sesuatu yang terungkap, rahasia yang tersibak ya, dan ini ada pihak lain. Kalau kamu hubungannya baik-baik aja, berarti ini bukan reading untuk kamu ya. Devil dalam keadaan terbalik, Five of Pentacles dalam keadaan tegap. Ya, kamunya pastinya ngerasa rejection ya, ngerasa tertolak, ngerasa nggak diperhatikan, ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak dihormati, ngerasa nggak dianggap, ngerasa ditinggal, ngerasa tidak dipedulikan perasaan-perasaan kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat,
ya kamu sudah sangat kecewa dan kamu ingin lepas dari semua ini. Karena kamu tahu sekali apa yang sudah, nah kan, Eight of Swords. Ingin melepaskan diri, ingin bebas. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang punya ketergantungan-ketergantungan dalam hal yang negatif ya. Mungkin suka berjudi, mungkin ya itu ketergantungan mengenai hal seksual, ataupun suka ngedrugs, ataupun suka ada hal-hal yang dia tuh kayak membiarkan hal itu tuh mengendalikan dia, dan itu adalah hal-hal yang tidak sehat gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini tuh rasanya kayak kamu ngeliat nih, semua jerih payah kamu kayak nggak ada artinya, kayak nggak dianggap, nggak dihargain. Dan kamu kayak ngerasa di sini tuh udah cukup. Karena selama ini kamu tahu bahwa gue yang mati-matian gitu loh, gue yang capek, gue yang setengah mampus. Dan bukannya malah nolong, tapi malah ngancurin gitu. Death and Rebirth ya. Ini 3 kartu keluar ya. Membebaskan, menyelesaikan. Sudah saja gitu loh, rasanya udahlah. Udah capek. King of Swords. Tetapi King of Swords itu masih mencari strategi, mencari cara. Karena mungkin ya pastinya ya, di saat kita mau, ada orang yang punya pikiran panjang, ada orang yang tidak punya pikiran panjang gitu ya. Tidak kalau sesuatu ini apa ya, tidak terlalu berdampak, dia pasti nggak akan berpikiran panjang gitu ya. Tetapi mungkin buat beberapa dari kamu ini ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu sudah berkeluarga, sudah ada anaknya ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu sempat membangun sesuatu, mungkin usaha, udah ngasih uang ataupun minjemin uang dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang kalau gue main putus aja ataupun gue main meninggalkan saja, ada sesuatu yang terambil dari kamu, ataupun yang kamu nggak rela ini diambil dari kamu, sehingga kamu lagi mencari cara ataupun strategi supaya kalaupun gue akan melepaskan diri dari ini, gue tetap bisa mempertahankan hal-hal yang pengen gue pertahankan itu, atau mendapatkan hal-hal yang gue pengen pertahankan itu. Di sini kalau yang aku lihat kamu sedang lagi cari cara strategi. Cuman kalau dibilang oh kamu masih nggak mau, masih sayang, masih ini, itu kayak kamu udah kehabisan gitu loh, kayak udah kehabisan, itu tuh udah nggak kamu pikirin gitu loh, karena kecewanya kamu, sakitnya kamu tuh di sini tuh udah membuat kamu tuh sekarang cuma berpikiran bagaimana caranya mengakhiri ini semua dengan cara yang baik, sehingga apa yang penting, apa yang berharga, apa yang ini tuh bisa kamu punyai gitu loh. Di sini udah 2, kamu udah nggak mau dikontrol lagi, kamu udah nggak mau dikendalikan lagi, kamu udah nggak mau terikat lagi, kamu pengen bebas. Itu yang sedang kamu pikirkan, caranya untuk itu, karena ada hal lainnya yang kamu jadi pertimbangan kamu nih gitu ya. Oke, Cancer. Aku lihat ada energinya Scorpio, ada energinya Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Virgo, Taurus. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.